Bismillahirrahmanirrahim. Buka puasa di sekolah Alam Turi. Berbuka puasa bersama Fosi. Jawablah salam saya dengan senang hati. Semoga Allah melimpahkan rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasolillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur Sekolah Alam Turi Ibu Yulmi Safdi SPDMM. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Ibu Mariani SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Ibu Nyi Astuti SPD. Dan Ibu Kepala Sekolah SMP Alam Turi Ibu Gusnita SPDI. Yang kami hormati panitia buka bersama dan bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di acara buka puasa bersama di hari ke 21 Ramadan 1443 Hijriah. Selamat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin. Atas nama pembawa acara mewakili seluruh panitia acara buka bersama ini, saya menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh bersemangat menghadiri acara ini. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh teman kami kepada Kak Azizah dan Kevi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara kita Kak Azizah dan Kevi yang telah membacakan tilawah dan seri tilawahnya. Acara selanjutnya sembari menunggu tamu undangan kita datang, mari kita saksikan kultum dari teman kita Kenzi. Kepada Kenzi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selama ini telah diberikan, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan ini insya Allah sedikit saya akan berbagi tentang hikmah puasa. Ada banyak sekali hikmah puasa ya teman-teman. Hikmah puasa terbagi menjadi 3 kategori. Ada hikmah jasmania, ada hikmah ittima, ada hikmah ruhiyah. Pada kesempatan ini karena keterbatasan waktu, saya akan memfokuskan pada hikmah ruhiyah. Apa hikmah ruhiyah dari ibadah puasa? Yang pertama, melatih keikhlasan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau kita sholat, ibadah zakat, ibadah haji, masih memungkinkan bagi kita untuk untuk mencari pujian agar dipandang alim, agar dipandang soleh, agar dipandang taat beragama. Tetapi tidak dengan ibadah puasa ya Pak, Bu, teman-teman. Ibadah puasa sangat sulit bagi kita untuk kemudian mencari pujian orang lain. Ibadah sholat, zakat, haji itu kan mengerjakan sesuatu. Tapi kalau puasa meninggalkan sesuatu, meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan jima bagi yang sudah berkeluarga. Itulah kenapa puasa ini melatih keikhlasan, dan insya Allah kalau kita ikhlas dalam melaksanakan ibadah puasa, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua dari hikmah puasa dari segi ruhiyah adalah melatih kesabaran. Bayangkan saja, makanan ada, minuman ada, tapi kita dilarang makan, kita dilarang minum. Dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, melatih sabar. Sampai nanti waktu maghrib tiba, sampai nanti beduk maghrib ditabuh, sampai nanti azan maghrib dikumandangkan, barulah kemudian kita boleh berbuka, barulah kemudian kita boleh menikmati hidangan berbuka. Sebenarnya hidup ini kan kuncinya sabar ya teman-teman. Kalau kita bisa sabar menjalankan perintah Allah, kalau kita bisa menjauhi larangan Allah, insya Allah hidup ini selamat ya teman-teman. Maka puasa melatih kita untuk sabar. Kalau kita bisa menahan haus, menahan lapar, insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan dan kegembiraan ketika azan maghrib tiba, karena kita bisa makan dan minum kembali.
Ada dua kegembiraan bagi orang yang berbuka. Satu, kegembiraan ketika berbuka. Dua, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Tentu kegembiraan ini bisa kita rasakan manakala kemudian kita bisa sabar dalam menjauhi larangan-larangan puasa, sabar dalam menjalani ketentuan-ketentuan puasa. Dan yang ketiga, hikmah dari puasa dari segi ruhiyah adalah melatih syukur, Pak, Ibu, dan teman-teman. Kalau kita tak berpuasa Ramadan, mungkinkah kita bisa merasakan yang namanya haus, lapar? Maka pada bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa merasakannya. Kita bersyukur karena beberapa banyak orang di luar sana, ya teman-teman, mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, bukan karena perutnya sakit, bukan karena mulutnya sakit, tetapi karena tidak ada makanan yang bisa mereka makan dan tidak ada minuman yang bisa mereka minum. Maka kita bersyukur, semoga ibadah puasa kita benar-benar menjadikan kita sebagai insan yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, itulah 3 hikmah ruhiyah dari ibadah puasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ilal al-muqtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenzi yang telah memberikan kultumnya. Selamat datang kepada Pak Ustadz Fadli LC dan Pak Nibukat yang telah datang di acara kita. Sangat diminta kepada teman-teman untuk duduk sesuai kelasnya. Kelas tertera di dekat terpal. Acara selanjutnya adalah kultum yang akan dibawakan oleh teman kelas 8 kita, Bang Mikail. Kepada Bang Mikail, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our beloved parents, teachers, brothers and sisters fillah, on this occasion I will talk about silaturahim. Silaturahim is a practice of Muslims to connect with each other. Silaturahim comes from the word sila and rahim. Sila meaning relationship and rahim meaning kin or family. Humans are never free from wrongs or sins. Usually, this can cause a relationship to break. And in order to connect that relationship again, Muslims are encouraged to do silaturahim. We can do silaturahim at any time, such as by sending news to one another, visiting a relative's house, and so on. Especially when Eid arrives. We usually visit our friends, neighbors, and relatives. This is done solely to connect with family and relatives to strengthen ukhuwah Islamiyah. Silaturahim is stated in the Al-Quran, Surah Al-Isra, verse 26, which goes, "And give the kinsman his due, and the needy and the wayfarer, and do not squander wastefully." Silaturahmi can connect broken ties. Therefore, silaturahim has many great benefits. With silaturahim, we can get close to Allah subhanahu wa ta'ala, maintain harmony, keep away from hell, become a noble being, expand our fortune, and so much more. Maintaining and strengthening silaturahim is very important for every Muslim. This is not only useful in this world, but it is also useful in the afterlife.
This marks the end of my speech. I apologize if I worded something wrong, and may Allah keep us with silaturahim and ukhuwah Islamiyah, so all of us will be united in His Jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mami Kail yang telah menyampaikan kultumnya. Acara selanjutnya adalah kata sambutan oleh Bapak Nibukat kepada Pak Nibukat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mau disambut ini? Wow, belum rame ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah yang kami muliakan Ustadz Fadli, yang insya Allah nanti akan membersamai kita. Kemudian yang kami hormati ayah bunda yang hadir, kemudian para pejuang sari, bapak dan ibu guru semua, kemudian yang kami cintai anak-anak kami Laskar Sari. Mana anak-anak Laskar Sari? Ada nggak? Coba takbir dulu. Allahu Akbar. Kok kayaknya cuma 3 orang aja. Coba sekali lagi, takbir. Nah, nanti takbir lagi pas setelah iftar ya, setelah buka lebih keras suaranya ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini hadir ya di dalam acara bersama yang diselenggarakan oleh Sekolah Alam Duri. Insyaallah kita bersama-sama di sini tadi sudah dijelaskan ya untuk saling bersilaturahim sesama FOSI, Forum Orang Tua Siswa Sari ya, kemudian dengan yayasan, kemudian juga dengan bapak dan ibu guru. Jadi alhamdulillah sekolah kita insya Allah sudah sampai jenjang SMP ya, dan insya Allah nanti akan juga buka jenjang sekolah lanjutan ya yang sedang dirancang. Jadi bapak-bapak dan ibu guru semua dan bapak-bapak dan orang tua semua, alhamdulillah mungkin ini pertemuan setelah kita pandemi kemarin ya, tidak bisa ngumpul. Anak-anak harus online sekolah. Kemudian setelah itu kita agak relaksasi dan akhirnya hari ini kita masih bisa bersama-sama di sini. Kemudian kalau saya tanya Bapak dan Ibu, bagaimana rasanya dengan ananda kita di rumah? Ya, menyenangkan? Menyenangkan Bapak Ibu anak-anaknya di rumah? Ya. Kalau anak-anak menyenangkan enggak di rumah atau senang di sini? Hah? Dua-duanya? Oh, ada duanya. Siapa yang senang di sekolah? Siapa yang senang sekolah di rumah? Nah, katanya kalau sekolah di rumah, ibu gurunya lebih galak katanya. Bapak gurunya lebih galak gitu ya. Kalau di sekolah di sini katanya senang gitu ya. Jadi alhamdulillah Allah masih mentakdirkan kita bersama-sama di sini. Insya Allah inilah tempat kita untuk membina, mengajarkan, dan membersamai anak-anak kita. Jadi alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang masih punya komitmen ya untuk mendidik anak-anaknya di sini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada para pejuang ini, Bapak dan Ibu, guru yang dengan segala permasalahan, kendala masih bersama di sini di Sekolah Alam Duri. Inilah tantangan kita ke depan. Ya, bagaimana kita membersamai anak-anak kita, Bapak dan Ibu. Kita menginginkan mereka bisa sukses di dunia dan akhirat. Ya, walaupun kita sebagai orang tua ternyata tidak punya kontrol penuh kepada anak-anak kita ya, karena anak-anak adalah titipan kita. Nah, kemudian untuk para Laskar Sari ini anak-anak ya. Nah, untuk anak-anak semua,
besar harapan orang tua kepada kalian semua ya, untuk bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ceria, anak yang rajin dan mau membantu orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa bersama keturunan-keturunan kita menjadi qurrata a'yun ya. Waj'alna lil muttaqina imama ya. Karena itulah doa-doa kita supaya zuriat kita, keturunan kita ini menyenangkan hati kita, menyenangkan pandangan kita, dan besok mudah-mudahan keturunan kita ini bisa membantu kita ya, bersaksi di hadapan Allah untuk meringankan beban-beban kita. Kemudian Bapak dan Ibu, sekolah Alam Duri seperti kita tahu adalah sekolah swasta ya, yang darah-darahnya itu adalah dari Bapak dan Ibu semua. Ya, kita tidak banyak bantuan dari pihak lain kepada kita. Oleh karena itulah kita jadikan wahana ini adalah wahana tempat kita berinvestasi akhirat. Jadi apa yang telah Bapak dan Ibu berikan, ya insya Allah nanti akan dipakai oleh anak-anak selanjutnya. Dan insya Allah itu akan menjadi kenangan ya untuk kita semua, untuk mudah-mudahan ya memberikan manfaat untuk mendidik anak-anak ini semua ya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini tanahnya sudah hampir 2 hektar ini ya, yang dibebaskan oleh yayasan dibantu dengan muslimin dan muslimat di Duri dan sekitarnya. Kemudian beberapa tahun kemarin kita berhasil membangun gedung SMP yang terlihat megah itu ya di sana. Dan insya Allah teman-teman tadi memberitahukan ke saya, nanti insya Allah bulan Juni Bapak kita akan adakan bazar lagi ya. Jadi insya Allah seluruh pembiayaan ini kalau dari kantong-kantong kita semua, insya Allah kalau kita kompak bisa, tidak perlu besar-besar ya. Karena saya percaya sekali kalau proyek ini adalah proyek kebaikan, kalau ini adalah proyek-proyek Allah, insya Allah akan dimudahkan ya. Jadi bukan saja orang-orang yang menyekolahkan anak di sini ya, bahkan teman-teman saya yang pensiun pun masih mau membantu gitu ya, walaupun anaknya tidak sekolah di sini. Karena apa? Karena kita bisa meyakinkan bahwasanya apa yang diinvestasikan di tempat ini insya Allah terjaga dan dia akan long last ya, dia akan bertahan lama dan memberikan manfaat kepada seterusnya ya. Dan ini juga adalah karena mereka percaya, karena Bapak dan Ibu guru bisa amanah untuk menjaga aset-aset yang dititipkan orang tua kepada kita. Nah Bapak-Bapak dan Ibu semua, kita telah membersamai anak-anak kita ya, ada yang sudah SD dan SMP. Silakan diberikan masukan kepada kami ya, bagaimana anak-anak kita berinteraksi di rumah ya. Mudah-mudahan harapan kita semua anak-anak punya integritas yang baik ya. Mereka berani, mereka jujur ya, mereka menyayangi, mereka membantu orang tuanya, itulah harapan kita ya. Dan kalau nanti dari sisi akademis misalnya agak kurang-kurang sedikit, nah itu tidak menjadi masalah besar ya. Yang penting anak-anak kita sudah punya bekal yang baik untuk kehidupannya. Kita lihatlah anak-anak kita kualitasnya ya yang ada di sini. Saya yakin anak-anak kita lebih berani, lebih pede daripada anak-anak tetangga ya. Kalau kita lihat anak-anak kita yang ada di sekolah alam ini, mereka punya keberanian ya. Karena insya Allah teman-teman ini difasilitasi ya, tidak dicekokin oleh pejuang-pejuang sari di sini. Nah insya Allah kita berharap dari rahim para ibu ya yang menyekolahkan anaknya di sini, ini muncullah pemimpin-pemimpin ya yang insya Allah akan memberikan kesejahteraan dan kebaikan untuk negara kita. Ya saya yakin sekali suatu saat mungkin pemimpin-pemimpin di Indonesia ini kalau ditanya dulu SD-nya di mana, itu ada di sekolah alam gitu ya. Karena mereka punya leadership yang bagus, punya integritas yang bagus, dan insya Allah mereka adalah calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Ya pesan kami Bapak dan Ibu, jangan diserahkan saja ke sekolah ya, dibersamai, sama-sama kita didik anak-anak kita. Ya mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal jariah kita di akhir kelak insya Allah.
Ini saja dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya untuk seluruh orang tua yang sudah hadir. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi acara kita dan insya Allah pandemi usai dan kita bisa melakukan acara-acara yang lain di lain kesempatan ya, insya Allah. Tadi nanti akan ada sebaran kupon untuk bazar di bulan Juni. Ya, silakan Bapak dan Ibu niatkan untuk berinfak. Insya Allah hasil penjualannya nanti akan dibangun gedung satu lagi katanya ya. Jadi kita akan bangun satu gedung lagi untuk anak-anak kita belajar. Mudah-mudahan kalau gedung itu bisa bertahan 20, 30, 40 tahun ya. Sudah banyak yang bisa memanfaatkannya dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nibukat yang telah memberikan kata sambutannya. Kita masuki acara inti kita, yaitu tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Fadli LC. Kepada Ustadz Fadli, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek puasanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin, kata Rasulullah, tidak ada sebuah majlis yaqumuna, kita berdiri di sana, kita duduk di sana, la yadhkurunallah, tapi kita tak sebut nama Allah, tak berzikir kepada Allah, tak bertahmid kepada Allah, tak bertasbih kepada Allah, bahkan tak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, illa, kecuali anjifatin khimarin, kita dilihat oleh Allah tak ubahnya seperti bongkahan bangkai yang tak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana lahum khasratan fil yaumil qiyamah, dan kita tergolong kaum yang paling hina, yang paling rendah pada hari kiamat. Maka oleh karena itu, agar majelis ini penuh dengan keberkahan, ridho Allah, kemudian tentunya kita menginginkan mardhatillah, setidaknya terucaplah di bibir kita, terlintaslah di pikiran kita, terbersitlah di hati kita untuk mengucapkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kalaulah seandainya Allah tak berkenan mempertemukan kita, maka Allah sangat gampang untuk membuat kita tidak akan bertemu. Dengan adanya pandemi, dengan adanya virus kecil, kita tak mampu untuk bertemu, tak mampu untuk bersua, tak mampu untuk silaturahmi. Itu karena virus yang kecil. Bagaimana kalau seandainya ada kejadian yang lebih hebat daripada ini? Mungkin kita tak akan bertemu lagi. Maka oleh karena itu, lagi-lagi kalimat syukur yang pantas kita ucapkan kepada Allah, ucapan tak terhingga kalimat terima kasih kepada Allah, lagi-lagi pantas itu kita ucapkan dari lubuk hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kita tak bersyukur kepada Allah, andai kita tidak berterima kasih kepada Allah, Allah katakan dalam sebuah hadits qudsinya, man lam yashkur ala na'ma'i, barang siapa yang tak mau bersyukur atas nikmatku, walam yasbir alal balai, tak mau bersabar atas ketentuanku, falyahrus tahtas samai, persilahkan engkau keluar dari kolong langitku, kata Allah, waliyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Allah marah, Allah murka
ketika kita tidak mau bersyukur dan tidak mau bersabar atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat yang berbahagia ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kaki kita sehat, tangan kita sehat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Allah dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Al-yauma, pada hari itu ketika kita menjadi jenazah, bergelar almarhum atau almarhumah, ketika itu masuklah kita ke dalam liang kubur, masuklah kita ke dalam ambulan, ke dalam keranda. Ketika itu kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan 6 pertanyaan. Hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Pertanyaan ketiga, man ikhwatuka? Siapa saudaramu? Pertanyaan keempat, madinuka? Apa agamamu? Pertanyaan kelima, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan yang terakhir adalah ma kitabuka? Apa kitab sucimu? Apa kata Allah? Pada hari itu kami tak perkenankan mulut untuk menjawab. Al-yauma nakhtimu. Pada hari itu kami tutup mulutmu. Karena mulut makin banyak dia berbicara, makin banyak bohong dusta yang lahir darinya. Maka Allah berikan kekuatan, bukan mulut tapi tangan untuk menjawab. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang menjawab segala pertanyaan tersebut. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka usahakan. Maka kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan tangan dan kaki ini ketika kita bawa untuk silaturahmi, tujuannya baik, di tempat yang baik, bersama orang yang baik, maka Allah akan berikan kita insya Allah pahala terbaik. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada saat yang berbahagia ini juga kita senantiasa tak luput untuk memberikan salawat dan salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kami hormati Bapak Muslim, Bapak Nibukat sebagai yayasan ya untuk sekolah alam, kemudian kepala sekolah dari TK, SD, SMP, kemudian para guru yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali murid dan anak-anak kami yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita hadir di sini. Maka pada hari ini kita bersyukur kepada Allah ya. Tadi murid kita atau santri kita memberikan kultum berjudul hikmah berpuasa. Subhanallah, luar biasa sekali. Kemudian yang kedua tentang silaturahmi. Ustadz kalau boleh mengambil juga lah hikmah berpuasa. Hikmah berpuasa tapi menurut Dr. Akram Ridho dalam kitabnya Idaratuz Zat. Ada 3 jilid, Ustadz ambil yang pertama. Ada beberapa hikmah puasa yang harus kita tahu, yang harus kita ketahui. Yang pertama, hikmah berpuasa tersebut yang pertama adalah mengajari kita untuk empati kepada orang lain. Mengajari kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita tidak usah berbicara tentang masalah kelaparan kalau perut kita kenyang. Kita tidak usah berbicara tentang masalah kesusahan kalau kita tak pernah susah. Kita tidak usah berbicara tentang mana masalah berhutang kalau seandainya kita tak pernah berhutang dan sebagainya. Maka Allah berikan kepada kita perintah puasa agar kita bisa merasakan lemah, letih, lesunya berpuasa. Maka oleh karena itu kita tahu bahwasannya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, tidak beriman salah satu di antara kalian. Tak beriman berarti tak masuk surga. La yu'minu ahadukum, tak beriman di antara kalian. Alladzi yasba, yang mana dia dalam keadaan kenyang. Wajarahu fi halatul ja'i, sementara tetangganya dalam keadaan lapar.
fi janbihi, di samping rumahnya, dan dia tahu, maka jangan harap kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal seperti ini kita diminta untuk empati, kita diminta untuk merasakan kalaulah seandainya orang di Suriah, di Palestina merasakan lapar yang sangat luar biasa, kita masih ada yang namanya iftar, kita masih ada yang namanya beduk, buka puasa dan sebagainya, kita masih bisa merasakan kenyang. Tapi saudara kita di Palestina, saudara kita di Suriah, saudara kita di Afghanistan, saudara kita di Irak dan sebagainya, mereka bahkan tak merasakan manisnya kurma, dahaganya hilang karena air putih dan sebagainya. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita juga bisa mengambil pelajaran bukan hanya dari orang-orang yang keren, orang-orang yang beken, bahkan sekelas Fir'aun pun, ini dia, sekelas Fir'aun pun dia ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, Fir'aun itu adalah musuh Allah, bukan hanya mengingkari perintah Allah, bahkan dengan bangganya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi, kata Fir'aun. Fir'aun gara-gara 3 hal yang ia kerjakan, maka musibah itu tidak turun kepada Fir'aun. Musibah tidak turun kepada Fir'aun gara-gara 3 hal yang ia kerjakan. Apa yang dibuat oleh Fir'aun? Yang pertama, Fir'aun itu termasuk orang yang sangat dermawan. Ini jangan salah. Jadi kami ketika pas di Mesir tersebut pernah bertanya, bahkan pergi ke museum tersebut, itu tercengang melihat ternyata Fir'aun itu yang kita lihat selama ini itu kejam, betul dia kejam, tapi untuk bangsa Israel saja. Tapi kalau untuk bangsa dia termasuk dermawan. Orangnya dermawan. Maka Fir'aun itu punya kebiasaan setiap subuh dia keliling memastikan rakyatnya ini makan atau tidak, memastikan rakyatnya itu berteduh atau tidak. Kalau seandainya tidak ada, langsung turun bantuan. Maka Fir'aun termasuk salah satu raja sebetulnya yang dia itu sayang dengan rakyatnya. Maka bisa dilihat sebetulnya kalau seandainya ada piramid yang diciptakan atau yang dibuat pada zaman Fir'aun, itu orang yang bekerja itu diberikan daging unta atau daging sapi yang sangat luar biasa sedap atau bahkan banyak. Beda dengan rodi yang ada di Indonesia, sampai mati tak dikasih makan kadang-kadang. Tapi kalau Fir'aun itu penghargaannya luar biasa kepada orang-orang yang bekerja. Itu Fir'aun. Maka jangan kita kalah dengan Fir'aun. Kalau seandainya Fir'aun mampu memberi, kita yang mengaku sebagai muslim maka wajib harusnya memberi atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Yang pertama sudah. Yang kedua, Fir'aun itu punya kebiasaan baik. Apa kebiasaan baiknya? Fir'aun itu kalau makan tidak meninggalkan sisa makanan. Itu dia. Fir'aun itu meyakini kalau seandainya dia makan masih ada sisa makanan ini mendoakan agar dia kere, agar dia menjadi orang yang fakir, agar dia menjadi orang yang miskin. Maka Fir'aun tak pernah meninggalkan sisa makanan. Suatu hari ketika Fir'aun menyajikan makanan yang begitu banyak, maka ketika itu salah satu pasukannya makan dengan sangat rakus, bahkan ketika itu meninggalkan beberapa daging di tulangnya itu. Fir'aun memanggil orang tersebut, langsung memenggalnya tanpa belas kasihan. Karena apa? Karena berkeyakinan, karena beranggapan bahwasannya makanan yang ditinggalkan tersebut itu akan membawa petaka, membawa kemiskinan untuk negeri kita. Subhanallah, itu Fir'aun luar biasa. Bayangkan, ini sebetulnya udah ada dalam ajaran Islam. Apa? Jangan mubazir. Tetapi Fir'aun telah menerapkan hal seperti ini. Ada lagi Fir'aun memiliki kebiasaan yang ketiga. Apa kebiasaan yang ketiga? Fir'aun itu tak pernah tidur subuh. Itu Fir'aun tak pernah tidur subuh. Nah, kita yang mengaku Islam, ini dia. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi hari. Maksudnya untuk siapa? Untuk yang tidak tidur pada pagi hari. Bagi yang tidur macam mana? Tak dapat berkah. Itu dia. Maka Fir'aun di subuh hari itu, karena dia sering
bangunnya itu jam 3 meskipun dia tidak tahajud, Pak. Firaun tak pernah sholat subuh, tapi dia bangun untuk apa? Meyakinkan rakyatnya makan, meyakinkan rakyatnya dalam keadaan kenyang, meyakinkan rakyatnya ada tempat perlindungan. Itu subhanallah Firaun. Tapi ketika Firaun udah kenal yang namanya dengan Haman, Haman itu adalah juru bicaranya Firaun, ahli strateginya Firaun, maka kehidupan Firaun berubah drastis menjadi yang tidak baik. Akhirnya bencana musibah datang. Itu dia. Kemudian hikmah berpuasa, maka adik-adik nanti akan ada yang namanya, ini Ustaz bilang nih, tadi ada dari panitia bilang akan ada 10 reward yang akan diberikan bagi yang mampu untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz. Kalau seandainya tak dapat, maka tiket umroh terbang. Hikmah yang kedua, yang pertama, kenapa kita berpuasa? Untuk melatih empati kita. Itu dia. Yang kedua, kenapa kita harus berpuasa? Yang kedua, untuk melatih bahwasannya kita wajib untuk berdisiplin. Ya, adik-adik yang berbahagia, Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya kita bangun umpamanya jam 5 setelah azan subuh, kita belum sahur, apakah kita setelah bangun sahur? Tidak, kita tak boleh sahur. Karena bagaimanapun kita wajib taat dengan disiplin Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang, maka sebelum itu Rasulullah pernah mengatakan al-waktu kasyaf, waktu itu bagaikan pedang, in lam taqta' qata'aka, kalau engkau tak memanfaatkan maka engkau akan dipotongnya. Maka sebagai orang muslim wajib senantiasa memanfaatkan waktu, karena bagaimanapun kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita termasuk orang yang tabzir masalah waktu. Maka kalau seandainya kita, jangan sampai kita menunda. Kalaulah seandainya mampu mengerjakan kebaikan pada hari ini, kenapa harus tunda untuk esok hari? Bukankah besok belum ada kepastian bahwasanya kita masih hidup? Ramadan kali ini mungkin kita masih bisa bersuah, mungkin masih bisa makan bersama, mungkin masih bisa silaturahmi, tapi kita tak tahu apakah Ramadan akan datang kita masih hidup, kita masih bersama, kita masih bisa bersua, atau kita sendiri-sendiri di dalam liang kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tak tahu. Maka oleh karena itu Rasulullah pernah mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa hari-harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia beruntung. Barang siapa harinya sama seperti hari yang sebelumnya, maka dia maghbun, merugi. Barang siapa harinya lebih jelek daripada hari sebelumnya, maka dia dikatakan mal'un atau terlaknat. Kemudian hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga dalam berpuasa adalah mampu kita menahan sabar, atau mampu kita menahan emosi ketika kita dalam keadaan berpuasa. Bapak Ibu yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang kami cintai. Ketika kita berpuasa, sebetulnya kita ini gampang emosi. Orang yang gampang emosi itu sebetulnya dia tak makan. Kalau seandainya dia lapar, dia gampang emosi, tapi tidak ketika dalam waktu Ramadan. Ketika kita dalam waktu Ramadan, kita diajarkan bagaimana mampu untuk menahan emosi. Kalau seandainya kita mampu menahan emosi, luar biasa. Apa kata Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Ini Nusa dan Rara yang ngomong seperti itu. La taghdab, jangan marah, walakal jannah, bagimu surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Bapak Ibu umpamanya bertengkar dengan anak, ketika Bapak Ibu bertengkar suami istri, ketika itu kita mengunggulkan diri kita, kita memenangkan diri kita, maka ketika itu sebetulnya kita tak menang, Bapak Ibu yang berbahagia. Sebetulnya ketika itu kita kalah. Yang menang itu adalah egois kita, yang menang itu adalah emosi kita, yang menang itu adalah diri kita, yang menang itu adalah setan kita. Maka sebetulnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul unggul itu adalah yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarai wad dara. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan emosi, orang yang mampu menahan amarah, orang yang mampu menahan diri dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kalaulah seandainya kita, ya, yang keempat,
Kalaulah seandainya kita di luar bulan Ramadan ada air minum, kemudian ada bakwan, ada teh dan sebagainya, kita mampu untuk menahannya. Pada siang Ramadan kita mampu untuk menahannya. Padahal kita tahu air putih itu statusnya halal, air teh itu statusnya halal. Tapi kenapa kita mampu untuk mengendalikan diri? Subhanallah. Namun di siang Ramadan itu hukumnya menjadi haram. Teh hukumnya haram, colding hukumnya haram, gorengan hukumnya haram. Maka ketika pada saat yang berbahagia ini, ketika dia menjadi haram, kenapa? Karena kita berpuasa, karena kita dalam keadaan bulan Ramadan. Kalaulah seandainya pada bulan Ramadan hal yang boleh saja mampu kita untuk mencegahnya, bagaimana ketika kita di luar Ramadan? Kalau kita di luar Ramadan kita mampu untuk mencegah, maka itu adalah nilai plus yang dapat kita ambil. Maka oleh karena itu, ketika kita di bulan Ramadan, hal yang boleh saja kita mampu untuk membendungnya, mampu untuk mencegahnya, maka insya Allah mudah-mudahan di luar Ramadan hal yang haram sudah pasti haram, hal yang makruh sudah pasti makruh, jelas kita mampu untuk mencegahnya. Kemudian yang keempat atau yang keempat atau yang kelima ini, Pak? Yang kelima ya, Pak ya. Maklum Pak, tak ada kuah Pak. Tak ada kuah. Yang kelima, hikmah berpuasa adalah fi riayatillah atau fi muraqabatillah. Kita ini senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Ramadan, bayangkan sekarang ini kalau seandainya kita lihat di siang Ramadan itu berapa Celcius itu Pak? Berapa derajat itu? Luar biasa. Bahkan sampai 37 ya Pak ya, luar biasa. Panasnya luar biasa. Sangat mungkin adik-adik kalau seandainya pada siang Ramadan papa kerja, ibu ke pasar, ambil air yang di dispenser, minum, kemudian pura-pura setelah itu haus. Mungkin, sangat mungkin sekali. Atau kita ke kamar mandi. Ketika kamar mandi kita. Setelah kita mandi 3 gayung, 2 gayung yang keluar airnya, 1 gayung lagi habis. Ini mungkin sekali kita kerjakan. Tapi tidak kita buat. Karena apa? Karena kita yakin kita ini dikontrol oleh Allah. Karena kita ini diawas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berbuat hal tersebut. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu memiliki semua yang ada di bumi dan di langit, dan Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Maka kalau seandainya kita berbuat hal-hal yang tidak jujur, dengan diri sendiri saja kita tidak jujur, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan orang lain? Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah. Bagaimana panitia? Kita tanya jawab tentang masalah reward. Jadi oke. Nanti kalau seandainya mampu langsung ke depan. Ya. Ini sengaja. Nanti kalau seandainya nanti udah dekat-dekat bukaan nanti rebutan. Oke. Betul ya Pak ya? Oke, ini ada reward kepada adik-adik kami yang menginginkan tiket umroh insyaallah. Yang menginginkan hadiah tiket umroh insyaallah. Ya, tiket umrohnya bayar saya sendiri ya. Tapi untuk bayar coldingnya insyaallah dibayarin. Ya. Ada beberapa pertanyaan ya yang bisa langsung ke depan jawab, dan insyaallah disediakan hadiahnya oleh panitia. Ya. Pertanyaan pertama ya. Silakan menjawab. Tunjukkan tangan dulu baru jawab. Jangan jawab dulu, karena kalau seandainya dijawab dulu nanti yang lain yang tidak tunjuk tangan pun dia akan mampu untuk menjawab. Nih mikrofonnya nanti. Pertanyaan pertama ya. Apa bentuk ketegasan dari Allah? Apa bentuk ketegasan dari Allah kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mau bersyukur kepada Allah, apa kata Allah? Apa bentuk ketegasan? Apa bentuk ketegasan kepada Allah? Apa hadisnya? Nggak usah hadisnya lah. Apa bentuk ketegasan kepada Allah? Ini hadisnya. Saya tidak artikan karena tadi sudah kita artikan. Man lam yaskur 'ala an-na'ma'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i falyahruj tahta as-sama'i wal yatlub rabban siwaya. Barang siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmatku, maka titik-titik dari bumiku, dan
titik-titik selain aku. Itu dia. Oke, silakan. Oke, barang siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku, maka apa sambungan hadisnya? Apa bentuk ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mampu menjawab? Allah. Berarti hadiah pertama untuk umroh hilang. Ada? Oh, ternyata. Oke lah, mungkin sibuk mungkin ya. Tak sempat untuk merhatikan. Inilah apa namanya resiko jadi ustaz, Pak. Ya. Bagus kadang-kadang menjadi komika sendiri aja kadang-kadang. Ya. Ibu-ibu silakan ibu-ibu. Tadi saya pernah mengucapkan hadis. Man lam yaskur ala na'mai, barang siapa yang tidak mau bersyukur kepadaku. Kemudian barang siapa yang tidak bersabar atas takdirku, fal yakhruj tahta samai, maka keluar titik-titik, wal yatlub roban siwaya, titik-titik selain aku. Ini udah kita bilang tadi. Ternyata tiket ada dapat, silakan. Ada tiket umroh hilang, habis. Tak ada cerita. Ada? Oke, tak ada, Pak. Soal yang lain. Allah, ini persediaan air liur habis nih, Pak. Soal yang kedua. Oke. Sebutkan salah satu kebiasaan baik Fir'aun. Silakan, Pak. Wah, mantap nih, Pak. Bapak mudah-mudahan bukan fans Fir'aun nih, Pak ya. Bukan. Oke, silakan Pak. Ini kalau masalah Fir'aun ini bisa, Pak, diandalkan ini. Tiga-tiganya boleh, Pak? Tiga-tiganya, mantap. Tiga-tiganya. Kebiasaan Fir'aun yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa ada 3 kebiasaan yang baik dari Fir'aun. Yang pertama, Fir'aun itu adalah raja yang dermawan. Jadi Fir'aun selalu mengecek warganya setiap habis subuh, apakah sudah mendapatkan makanan cukup atau tempat tinggal yang baik. Yang kedua, Fir'aun itu tidak pernah menyisakan makanan sedikit pun, karena Fir'aun menganggap bahwa makanan yang tersisa itu akan membawa keburukan. Kemudian yang ketiga, Fir'aun adalah raja yang tidak pernah tidur di waktu subuh. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak ngefans sama Fir'aun nih, Pak. Subhanallah, luar biasa, Pak. Yang baik. Luar biasa, Pak. Subhanallah. Hal yang baik kita ambil. Rewardnya, Pak. Oke, Bapak, silakan, Pak. Sini, Pak. Belum Pak, rewardnya, Pak. Allah Akbar. Sahat dulu. Subhanallah. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Sponsornya, Pak. Sponsor. Pertanyaan ketiga sebetulnya ini. Kan pertanyaan kedua tadi, pertanyaan pertama tadi udah lewat, tapi nggak apa-apa. Ya. Pertanyaan ketiga atau kedua ya? Saya kira ketiga aja lah. Pertanyaan ketiga. Apa hikmah pertama dari kita berpuasa? Apa hikmah pertama ketika kita berpuasa? Hikmah pertama. Apa hikmah pertama ketika kita berpuasa? Hikmah pertama. Oke, ada yang bisa jawab? Silakan ya. Sini. Oke, silakan, mantap. Melatih empati kita. Oke, mantap bahasanya, melatih empati kita, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Nih, tiket kemana maunya? Umroh, Masya Allah. Nabung enak ya. Subhanallah. Oke. Hikmah yang kedua dalam berpuasa. Hikmah kedua. Ustaz kasih kisi-kisinya. Hikmah kedua. Ada? Hikmah kedua. Halo, hikmah kedua ya. Oke, yang bisa silakan.
Kalau bahasa Arabnya al-waqtu kasyif illam ta'taqatu'aka. Kalau bahasa Inggrisnya the time is money. Hikmah kedua, aduh, tak ada ya Pak ya? Tak menginginkan hadiah nampak panitia. Oh panitia juga nih. Oh panitia. Oke, hikmah kedua. Oke, Bang Rasid sini Bang Rasid. Oh, oke, hikmah keduanya. Belum tunjuk tadi? Belum kan? Oke, hikmah kedua. Mengenal waktu. Hah? Mengenal waktu. Oke, disiplin terhadap waktu. Subhanallah, Bang Rasid. Oke, hadiah. Ini tiketnya dapat pampers. Nggak masalah. Salam. Oke, alhamdulillah. Subhanallah. Berikutnya. Oke, tadi hikmah keduanya yaitu disiplin terhadap waktu. Kemudian berikutnya hikmah yang ketiga. Ayo, hikmah yang ketiga apa? Oke, silakan. Wah, luar biasa ini. Walaupun gagal bangkit lagi. Luar biasa. Hikmah ketiga, melatih kesabaran. Subhanallah. Ini hadiah. Lebaran enjoy dengan kinerjoy. Subhanallah. Melatih siapa yang mampu menerjemahkan hadis ini? La taghdab walakal jannah. Oke, itu yang jilbab pink sana. Ayo, oke, anak. Siapa tuh? Janganlah engkau marah, bagimu surga. Subhanallah, luar biasa ini hadiahnya, luar biasa ya. Subhanallah. Ya, alhamdulillah. Oke, dengan berakhirnya tadi, maka berakhir pula kajian kita atau tausiah kita. Sama-sama kita doa berbuka puasa. Ya. Doa buka puasa tuh Pak ya? Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah.